Shalom. Syukur atas pertolongan Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja yang senantiasa memberkati kita sekalian. Maaf kami mulia kolom 4. Hingga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka ibadah kolom yang juga dirangkaikan dengan HUT ke-27 dari Saudara Ridel Tumbol dalam keluarga Tumbol Menginala. Yang juga sekaligus dengan ibadah Kriya Kaum Bapa atas nama Bapak James Tumbol. Begitu ibadah pada malam hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Dewi Nuharau Tumilat, Master Teologia. Menyambut karim diundang kita semua untuk berdiri. Mari kita lakukan RMBT nomor 7, mari puji Tuhan Yesus. Mari puji Tuhan Yesus, Dialah Juru Selamat dunia. Mari sembah sujud padanya, Dialah Raja dunia. Berita keselamatan harus kita sebarkan, agar banyak orang tahu dan aku datang kepadanya. Mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga pada malam hari ini kami jemaat Gemim Yudia Pal 2 kolom 4 dapat berkumpul di tempat ini. Saya menaikkan syukur juga ibadah kolom 4 yang dirangkaikan dengan HUT dari Saudara Ridel Tumbol pada malam harinya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pada ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, agar supaya apa yang telah disampaikan oleh pada ini bisa menjadi berkat bagi kita sekalian yang ada di sini. Berkatilah juga hamba-Mu ya Tuhan, Pendeta Jacqueline Suhan Nuharau Tumilat yang akan membawakan firman-Mu pada malam hari ini. Berkati ia agar supaya ia dapat memberitakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan kepada kami. Inilah yang menjadi doa permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Tuhan, mari kita berdiri dan kita takdiskan ibadah ini. Ibadah kolom 4 dan PKB Yudea Pal 2 kolom 4 dirangkaikan dengan hari ulang tahun Saudara Ridel Tumbol saat ini ditabiskan di dalam nama Tuhan Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. NMBT nomor 1, pujilah Dia, pujilah Dia. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu, penguasa semesta alam, Raja adil pembela kita, Dia hapus dosa kita. Mari sambut Rajamu. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Silakan duduk. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Allah yang Maha Pengampun. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sembah dan muliakan Dikau.
di dalam Yesus Kristus Tuhan penebus dosa kami. Engkau telah menyatakan kasih dan berkat-Mu bagi kami di hari-hari hidup yang kami terima daripada-Mu, termasuk di hari ini, di hari sukacita, hari bahagia, Gereja Masih Injili di Minahasa yang merayakan 192 tahun Injil masuk tanah Minahasa dan pendidikan Kristen demi, tapi juga dalam kehidupan bersama dengan keluarga Tumbol Mongilala, anak mereka yang kekasih Riddle Tumbol, diizinkan oleh-Mu Tuhan menikmati selamat daripada-Mu tiba di usia 27 tahun hari ini. Betapa besar karya-Mu Tuhan, dan tak pernah habis-habisnya mujizat-Mu terjadi di dalam kehidupan kami dan di kehidupan gereja-Mu Tuhan. Namun kami penuh dengan kesadaran bahwa sengaja ataupun tidak sengaja kami seringkali melalaikan dan mengabaikan kehendak-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Banyak kali kami menyangkal Engkau melalui perkataan-perkataan dan perbuatan kami. Bahkan segala tanggung jawab perintah daripada-Mu Tuhan untuk dapat melakukannya, seringkali Tuhan kami mengabaikannya dan kami hanya mengikuti kata hati kami sendiri, sehingga banyak kali kami temui kegagalan-kegagalan di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami datang bermohon kepada-Mu. Tuhan, kasihanilah kami, Tuhan ampunilah kami, Roh Kudus baharuilah kami, pimpin dan tuntun kami Tuhan, untuk melakukan apa yang baik dan berkenan di hadapan hadirat-Mu. Tuhan, biar Engkau menjamah dan mengubahkan hati dan pikiran kami, supaya kami tidak disesatkan oleh dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan Allah, Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Dengarkanlah berita pengampunan Allah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Biarlah anugerah pengampunan Allah ini akan benar-benar menjadi bahagian kehidupan kita. Nikmat besar, nikmat Tuhanku, aku puji berseru, karena rindu hatiku, nikmat besar dari surga yang bakal masuk dunia yang fana, tanggung dosa atasnya, nikmat besar, nikmat besar, nikmat besar, tidak terduga dan luas benar, nikmat besar. Mari berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Allah dengan segenap hati kami. Kami memperoleh lagi rahmat-Mu.
anugerah-Mu Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Anugerah-Mu yang membawa kami kepada kehidupan yang sesungguhnya. Bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tidak pernah berhenti berkarya atas kehidupan kami, untuk membuat kehidupan kami dapat memuliakan Engkau, membawa misi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Engkau kembali hadir di dalam persekutuan kami ini. Engkau hadir di dalam setiap pribadi-pribadi kami saat ini. Roh Kudus-Mu Engkau berdiam di dalam kami, yang akan menuntun dan memberikan hikmat bagi kami manakala kami membaca Alkitab dan kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Meteraikanlah itu semua di dalam loh hati kami, bahwa tidak ada seorang pun dari kami untuk dapat menjauhkan diri dari kebenaran firman-Mu, melainkan kami boleh menjadi pendengar firman yang setia, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman yang kuat iman, yang taat terhadap kehendak-Mu, dan di dalam roh-Mu Engkau berikan keberanian bagi kami untuk menyatakan dan menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Maka inilah kami Tuhan, yang bersedia dan siap untuk mau menjadi alat perkakas-Mu, menyatakan kebenaran-kebenaran-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudaraku, mari kita membaca dalam Injil Lukas pasal 5 bacaan kita di minggu yang berjalan ini. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalaknya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalakmu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalak juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, hingga jalak mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang dan membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus
Melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikian pembacaan Alkitab. Ibu Bapa, saudara-saudara, kekasih-kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita bersama dengan keluarga Tumbol Mongilala mensyukuri apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan keluarga melalui anak mereka, Riddle Tumbol, yang hari ini boleh membilang usia 27 tahun. Usia yang sudah sangat dewasa, dan itu pun juga telah membuat kedua orang tua bangga kepada Riddle, karena kewajiban seorang anak telah juga Riddle lakukan, tapi tanggung jawab juga sebagai seorang anak Riddle telah tunjukkan bagi kedua orang tua, bahwa ternyata sekalipun sebagai orang muda, apalagi anak tunggal, hidup yang dikaruniakan Tuhan itu tidak boleh disia-siakan. Sehingga masa muda yang sudah ditunjukkan oleh Riddle, bahwa ia harus isi maknai itu dengan bagaimana mengembangkan, memberdayakan ilmu pengetahuan yang ia sudah peroleh melalui pendidikan yang diwujudkan dengan kerja keras yang sedang akan terus dilakukan oleh saudara Riddle. Dan karena itu bukanlah sebuah kebetulan kalau malam ini juga kita boleh bersama-sama untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Jika ada ucapan syukur, ya, saya selalu menyampaikan bahwa ucapan syukur itu adalah wujud kerendahan hati kita, bahwa kita ada seperti ini bukan karena hebat dan gagahnya kita, tapi oleh karena kita tetap bergantung kepada Tuhan. Dia yang mengendalikan, Dia yang menguasai kehidupan kita. Apa artinya kita memperoleh segala hal yang kita inginkan, tapi kita tidak hidup di dalam Tuhan, maka itu akan menjadi sia-sia adanya. Namun juga hari ini sebagai orang Kristen, kita pun juga boleh bersyukur kepada Tuhan, karena saya meyakini bahwa Injil Yesus Kristus itu tidak bisa ditahan-tahan oleh kuasa apapun. 192 tahun hari ini sebagai gereja Masih Injili di Minahasa, kita pun juga merayakan dan mensyukuri
kita melihat bagaimana dua tokoh yang sangat berperan di dalam pekabaran Injil, yaitu Riddle dan Suarez. Jadi bukan kebetulan Riddle dikasih nama oleh mama dan papa Riddle, tapi mungkin saya percaya ada harapan-harapan orang tua di balik sebuah nama yang diberikan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kita juga yang pada saat ini diarahkan dengan pembacaan Alkitab, Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11, ada beberapa pesan yang boleh kita peroleh dari bacaan kita pada saat ini. Yang pertama, kita mau menyaksikan bagaimana kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Ia tetap menjalankan misi Bapaknya di tengah-tengah dunia ini. Apa yang kita baca pertama-tama di dalam Injil Lukas pasal 5 ini, dikatakan bahwa Yesus sedang berada di tepi pantai Danau Genesaret. Ya. Jadi kalau orang baca Genesaret itu berarti identik dengan Danau Galilea. Ya. Nah, di sana dikatakan bahwa Yesus diikuti oleh begitu banyak orang, baik murid-muridnya maupun juga orang-orang yang terus mengikuti dia karena selalu rindu untuk mendengar pengajaran-pengajaran Yesus, tapi juga perkara-perkara besar yang sudah Yesus lakukan. Orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, bahkan pula keajaiban-keajaiban lainnya yang membuat banyak orang mengikuti dia, menyaksikan apa yang dia ajarkan, dan menyaksikan apa yang telah dia perbuat. Nah, ibu bapak, saudara-saudaraku di dalam Tuhan, dikatakan di sini bahwa Yesus melihat dua perahu di pantai. Dan Yesus juga memilih salah satu perahu untuk menjadi media, menjadi sarana untuk pemberitaan pengajaran Injil, pengajaran-pengajarannya. Ya. Dan dia pilih adalah perahu Simon. Ya. Nah, disinilah kita bisa mendapatkan pesan untuk kita sebagai gereja, sebagai orang percaya, bahwa Yesus juga mau memakai kita, ibu bapak, saudara-saudara, untuk menjadi media pekabaran Injil, pemberitaan Injil, pemberitaan firman Allah. Jadi perahu itu seperti yang selalu kita lihat, simbol-simbol oikumene itu selalu disimbolkan dengan perahu. Ya. Maka sesungguhnya Yesus mau memakai kita, ya, di satu perahu dengan dia untuk mengabarkan Injil Yesus Kristus. Pada akhir ayat 11, bagaimana Simon sebagai seorang penjala ikan dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Sekalipun ya, Riddle dan Suarez sudah lama tinggalkan dunia ini,
Tapi Injil Yesus Kristus tidak tenggelam, tidak berhenti pada kematian daripada Riddles dan Suarez atau tokoh-tokoh penginjil-penginjil lainnya, melainkan tetap terus berkumandang di dunia ini Injil Yesus Kristus sampai pada saat ini dan akan terus untuk selama-lamanya. Jadi kepada kita diingatkan juga bahwa apapun keberadaan kita, ya, tapi Tuhan mau pakai kita untuk menjadi pekerja-pekerjanya. Jadi Riddle bukan sekedar nama Riddle, tapi Riddle juga mau dipakai sebagai orang muda bagaimana dapat memberitakan Injil. Bukan nanti jadi pendeta, bukan jadi diaken, bukan hanya jadi penatua atau pekerja-pekerja gereja, tapi bagaimana kesaksian hidup sebagai orang muda dapat dengan segala cara Tuhan pakai lewat pekerjaan, lewat pergaulan hidup sehari-hari dengan sahabat-sahabatnya. Ia pun juga boleh menjadi pekabar Injil, menyampaikan apa yang mau Tuhan sukai, Tuhan senang bagi kehidupan kita sebagai manusia, tentunya yang baik dan yang benar. Yang kedua, pesan kepada kita, ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus perintahkan kepada Simon supaya menolak, dorong itu perahu lebih dalam lagi. Apa reaksi dari Simon? Dia mengatakan sesuai dengan pengalamannya sebagai seorang nelayan. Dia bilang, Tuhan, sesuatu malam orang mencari di danau Genesaret ini, mar nyana dapat. Tapi apa yang dilakukan oleh Simon? Sekalipun memang dalam tanda kutip ada penolakan dengan pernyataan Simon, tapi Simon tidak menuruti kehendak sendiri. Dia tidak hanya mau melihat pengalaman-pengalaman yang dialami sebagai seorang nelayan, tapi dia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Dia mendengar apa perintah Tuhan dan dia melakukannya. Mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan membuahkan mujizat, membuahkan keajaiban-keajaiban yang tidak mungkin bagi manusia. Dengan pengalaman, dengan keterampilan-keterampilan, apa yang dikatakan dan diwujud nyatakan oleh Yesus menjadi sebuah kenyataan yang membuat Simon, teman-teman nelayannya, bahkan orang-orang banyak yang mengiring Yesus menjadi takjub. Jadi pesan for orang semua yang kedua adalah dengar firman dan kerjakan firman itu, maka dia akan membuahkan hasil. Dia akan berbuah dalam torang kehidupan. Dia akan menyatakan mujizat-mujizatnya apapun keberadaan kita. Sekali lagi, dalam keadaan apapun kita, di tengah-tengah kadangkala pergumulan yang menerpa kita,
Berat memang ketika Simon katakan, so satu malam torang cari ikan. Tentu untuk apa? Untuk dorang for mau makan. For apa? Tentu untuk kesejahteraan hidup. Tapi ketika dia mendengar apa yang Yesus katakan, dan kemudian apa yang Yesus katakan, dia tindak lanjuti dengan perbuatan-perbuatan, maka mujizat itu menjadi. Yang ketiga, pesan bagi kita semua Bapak Ibu adalah apa yang telah dilakukan oleh Simon ketika mereka mengalami mujizat. Ia katakan, Tuhan, pergi dari kita. Kita tidak layak sebenarnya untuk menerima perkara yang besar ini. Kita sebenarnya tidak layak untuk menikmati keajaiban-keajaiban ini. Sesungguhnya apa di balik pernyataan Simon itu? Adalah bahwa benar-benar ia mengakui bahwa ia hidup di dalam dosa yang sebenarnya dia tidak layak, tapi Tuhan buat ia layak. Jadi ibu bapak jangan kecil hati apabila kita orang ada di hadapan hadirat Tuhan. Apapun keberadaan torang, Tuhan mengasihi torang. Siapapun torang, Tuhan mengasihi torang dalam segala keberadaan apapun. Tapi disinilah bahwa ketika Simon mengatakan demikian, aku orang berdosa, maka disinilah kita juga mau mendapatkan pelajaran yang berharga. Betapa kehidupan ini harus selalu kita jaga, kita pelihara hubungan kita dengan Tuhan. Bahwa kerendahan hati, ketaatan melakukan perintahnya, dan keberanian untuk meminta Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan kita. Maka biarlah kiranya firman ini akan tetap terus juga memberikan motivasi for orang semua, bahwa Tuhan sangat mengasihi orang, dan Tuhan minta orang jangan sia-siakan kehidupan yang orang terima. Tapi apapun profesi daripada orang, maka orang juga diminta untuk menjadi penjala manusia. Artinya, orang di kehadiran dapat mempengaruhi orang lain untuk bisa mengenal Yesus, untuk bisa mengenal Yesus, mengasihi Yesus, tapi juga mencintai gereja ini. Ya, memang butuh banyak ombak dan gelombang, orang mau pergi ibadah berbondong-bondong sebagai arak-arakan orang percaya. Ada saja orang membuli gereja ini, tapi itu tidak bisa mempengaruhi iman percaya orang, kecintaan orang kepada gereja Tuhan ini. Bahwa gereja masih Injili di Minahasa didirikan di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus, tidak akan pernah tergoyahkan. Karena itu biarlah kita tetap mencintai gereja kita ini, apapun keadaannya. Dan mari orang sama-sama untuk terus memberitakan firman-Nya lewat orang kehidupan dari hari lepas hari. Tuhan Yesus menolong dan Roh Kudus menguatkan, memberikan roh keberanian bagi kita untuk menyatakan kebenarannya. Amin. Mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 389. Besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana
Ridal. Silakan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kasih semua baik rancangan Tuhan Amin. bagi saudara Ridal dan keluarga Tumbol Monglala. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan dalam persekutuan beribadah saat ini. Kami boleh mengalami dan merasakan kehadiran Tuhan di persekutuan ini dan di dalam setiap pribadi kami. Kami telah berjumpa dengan Engkau lewat firman dan kebenaran-Mu. Kami sungguh percaya kerinduan-Mu kepada kami adalah terus menjalankan misi-Mu di tengah-tengah dunia ini, agar kami terus dan tidak pernah berhenti untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Injil Yesus Kristus, tetap terus bernyala-nyala dalam kehidupan kami, sehingga dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat hidup ini, satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Kami mengucap syukur, kami boleh membawa persembahan. Sungguh kami percaya Tuhan, bahwa semua yang ada pada diri kami adalah berasal daripada-Mu Tuhan. Ketika ada waktu dan kesempatan, Engkau pakai kami bersama-sama dengan segenap orang-orang percaya untuk menjalankan tugas panggilan sebagai gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Maka pundi-pundi persembahan ini Tuhan menjadi sebuah kesaksian yang hidup. Maka biarlah setiap kami yang dengan rela dan tulus telah menyatakan pemberian diberkati oleh-Mu Tuhan. Kami tidak ragu apa yang hendak kami makan, apa yang hendak kami pakai, bahkan kebutuhan-kebutuhan hidup, pendidikan anak-anak kami, karena kami selalu berserah dan menaruh percaya sungguh-sungguh kepada-Mu Tuhan, bahwa kehidupan kami ada dalam rancangan tangan-Mu Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan dan usaha-usaha kami akan Engkau bukakan tingkap-tingkap langit, dan Kau akan memberikan kepada kami berkat-berkat rezeki, bukan hanya cukup, tapi berlimpah-limpah Tuhan, sebagai wujud mujizat-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh mensyukuri atas kekuatan, kemampuan, sukacita, bahkan Tuhan, ketika kami boleh ada dalam setiap persekutuan beribadah, kami menyampaikan terima kasih Tuhan. Karena apa yang kami lakukan ini
adalah kesukaan besar bagimu Tuhan. Maka kami pun pulang tidak sia-sia, melainkan kami membawa berkas-berkas berkat, damai sejahtera daripadamu Tuhan, akan terus mengiringi dan menjadi bahagian dari kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, bersama dengan keluarga Tumbol Mongilala. Kami mengucap syukur dengan Bapak James Tumbol dan Ibu Penatua Yunita Tumbol Mongilala, karena mereka menyaksikan anak tunggal mereka, Saudara Riddle Tumbol, boleh Tuhan jaga, baik ia di dalam rumah maupun di luar rumah, bahkan jauh dari orang tua. Oleh karena pekerjaannya, ia dipelihara dengan begitu baik oleh Tuhan. Ia diselamatkan oleh Tuhan dalam kegiatan-kegiatan hidup dan kerjanya. Ia telah Tuhan tambahkan berkat rezeki. Karena itu dia tidak sendiri dalam hidup ini, tapi bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau yang diandalkan dalam hidupnya sebagai orang muda. Maka seperti firman-Mu Tuhan, ia mau pakai hidup ini menjadi perahu yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, kebenaran-kebenaran dan Injil-Mu Tuhan. Baik di tengah-tengah kehidupan pribadinya, kehidupan pergaulannya sebagai orang muda, maupun di tengah dia tunaikan tugas pekerjaannya, amat terlebih dalam kehidupan bersama dengan orang tuanya. Ia akan tetap terus menjaga imannya. Dia tetap pelihara kecintaannya kepada Tuhan, mengandalkan Engkau dalam segala hal. Bahkan lebih jauh dari itu Tuhan, biar hidupnya dia persembahkan sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Karena sebagaimana Nuh juga, Tuhan mencium persembahan Nuh berbau harum. Maka Nuh dan keluarganya, Nuh dan turunannya diberkati oleh Tuhan dengan selamat dari Tuhan di pelbagai badai kehidupan. Tuhan, berkatilah kiranya usaha keluarga Tumbol Mongilala yang ada di Gorontalo. Pak James dan Ibu Penatua Yunita yang dalam kegiatan kerja mereka, selalu Tuhan buat mereka selamat karena mereka mengandalkan Tuhan di perjalanan-perjalanan. Tuhan, apapun yang mereka lakukan di Gorontalo, beserta dengan pekerja-pekerja di sana, bahkan objek daripada usaha mereka, mari Tuhan berkati, luaskan dan lapangkanlah kiranya Tuhan kemujuran dan keberuntungan, karena itu adalah milik-Mu Tuhan, itu ada dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami sungguh yakin bahwa Tuhan berkenan mengabulkan harapan keluarga ini. Priakom Bapa, Jemaat Kolom 4 diberkati oleh Tuhan, termasuk anak-anak kami Tuhan. Sebagaimana kami selalu mendengar himbauan, kami mendengar firman, biarlah anak-anak ini Tuhan selalu kami bawa kepada Tuhan, supaya mereka mengerti bahwa Tuhan itu sangat mengasihi mereka. Mereka punya masa depan yang Tuhan selalu rancangkan bagi kehidupan mereka. Tuhan, kami mohon supaya mereka dijauh-jauhkan dari segala godaan dan cobaan dunia ini Tuhan, termasuk narkoba Tuhan, bahkan juga Tuhan hal-hal yang berkaitan dengan seks bebas. Tuhan, tolonglah kiranya bentengi anak-anak kami Tuhan. Dunia semakin jahat Tuhan,
Dan si iblis selalu Tuhan mau intervensi, bahkan intimidasi bagi anak-anak-Mu Tuhan. Kami punya senjata yang kokoh dan kuat sebagai orang tua adalah iman kami dan pengajaran-pengajaran yang hendaknya kami alirkan dalam kehidupan anak-anak kami. Mulai dari kecil sampai remaja, pemuda, bahkan mereka sudah dewasa. Tuhan, tolonglah kiranya juga Bapak Penatua Kris Hombukau, Bapak Diaken Jeffrey Delamu, kami berdoa untuk UPK Bipra, secara khusus Priakom Bapak. Tuhan, tolonglah kiranya mereka pekerja-pekerja-Mu Tuhan, biarlah tak henti-hentinya Engkau Tuhan menolong mereka. Engkau taruh roh-Mu atas mereka. Biarlah mereka memperkatakan kebenaran-kebenaran firman. Mereka jadi alat di tangan-Mu. Dan mereka boleh mensukacitakan Engkau Tuhan. Bahwa apa yang mereka tabur akan mereka tuai. Biarlah semuanya itu memberikan efek bagi kehidupan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk semua kami yang hadir pada saat ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masih merayakan HUT ke-192. Injil masuk tanah Minahasa dan bahkan pendidikan Kristen Gemim melalui panitia Hari Raya Gerejawi. Tuhan, tidak seorang pun yang jauh dari kegiatan ini, tapi selalu Tuhan mendorong, Tuhan memberikan jaminan atas segala curahan pengorbanan yang kami lakukan dalam pekerjaan pelayanan gereja-Mu Tuhan. Maka biarlah semua kami boleh bersedia hati dengan sukacita untuk mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan ini, semata-mata hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami minta kepada-Mu dan kiranya Engkau kabulkan kami. Berikan kami sehat-sehat dan umur panjang. Beri kami selamat Tuhan, termasuk keluarga, suami, istri, anak-anak, cucu kami, dimanapun mereka ada saat ini dan kemanapun kami pergi. Tuhan, selamatkanlah kami selalu. Ini doa syukur kami bersama dengan keluarga Penatua Tumbol Momilala. Tuhan, dengar sedengkan telinga-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus yang telah mengajar gereja Tuhan, berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri. Kita tutup ibadah ini Jemaat 426. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Pergilah dengan selamat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara-saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. 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 Kita satu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali lagi kami menaikkan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat-Mu telah memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ya Tuhan. Berkatilah hamba-Mu ya Tuhan, Pendeta J. Primsuan Warusulan yang telah menjadi saluran berkat pada hari ini ya Tuhan. Dengan Kau berkati dia dalam setiap pekerjaan pelayanannya. Berkati juga keluarganya Tuhan, apapun itu, segala pekerjaan pelayanan Kau berkati semua ya Tuhan. Untuk keluarga di tempat ini juga, Kau berkati keluarga Tumul Mengilalang yang telah membukakan pintu rumah mereka untuk menjadikan tempat beribadah kami di malam hari ini ya Tuhan. Berkati setiap pekerjaan dan juga pelayanan dari keluarga ini ya Tuhan. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Kau memberkati kami supaya kami dapat tiba di rumah kami dengan tidak kurang sesuatu apapun ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Ini bajalan selamat. Bajalan selamat. Oke, silakan ya. Selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umur, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bila ibadah telah selesai, ini kita mendengarkan ucapan terima kasih dari keluarga Tumul Mengilalang. Shalom. Damai di hati. Shalom. Puji nama Tuhan Yesus. Di malam hari ini kita boleh lagi ada dalam satu persekutuan ibadah kolom, ibadah Bengkong Bapa yang dirangkaikan dengan ibadah hari ulang tahun Beda anak kami yang kekasih dan yang kami banggakan. Terima kasih banyak untuk pendeta yang boleh mengikuti ibadah dan juga MC. Terima kasih yang sudah mengatur cara ibadah dan juga anggota Jemaat Kolom 4 yang sudah hadir. Tapi juga ada kakak Ani yang boleh hadir di syukuran malam hari ini. Dan saya yakin ini semua karena bukan karena jagonya saya atau siapa-siapa, tapi ini karena anugerah Tuhan. Leader boleh ada bersama. Mudah-mudahan lebih maaf biar jadi juga di rumah ada. Memang agak susah, tapi puji Tuhan boleh berkumpul dan keluarga ada menyiapkan makanan dan minuman. Kiranya kita boleh sama-sama mencicipi. Sekali terima kasih banyak. Sekian. Itu ada Muhammad tuh, ada
Dari anak sekolah minggu baru Pelsus ke belakang. Oh, dari Bipra. Mulai dari anak sekolah minggu. dari anak sekolah minggu pengumuman dari Kesempatan untuk pondok gembira dilaksanakan hari Sabtu di Dabu Kolom 4 dan 5 dan akan dilaksanakan di Kolom 4 pada Enci Rita Ombokau Panyaman. Terima kasih. Wanita kom ibu. remaja. Wanita kom ibu. Kita komit. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Informasi untuk ibadah wanita kaum ibu sesuai jadwal pada hari Rabu ini tanggal 14 Juni bertempat pada Ibu Pauline Winerungan Lesar. Namun untuk kepastiannya akan diinformasikan melalui WA karena Ibu Pauline nggak hadir dari komite juga yang minggu lalu. Jadi belum sempat konfirmasi ke yang bersangkutan. Jadi pasti tidaknya hari Rabu ini akan diinformasikan lebih jelas lagi lewat WA. Dan jika memang hari Rabu ini akan diadakan, yang akan memimpin ibadah dimohon kesediaan Ibu Resti Mandewa Worunto. Dan pada kesempatan ini izinkan saya untuk menginformasikan bahwa hari Sabtu ini akan diadakan ibadah wanita kaum ibu aras jemaat, di mana wanita kaum ibu Kolom 4 menjadi tuan rumah dan akan diadakan di rumah ini di Ibu Penatua Yunita Tumbol Munilala. Dan sesuai dengan kesempatan kita beberapa waktu yang lalu bahwa untuk biaya konsumsi kita akan patungan ibu-ibu, karena sebagaimana kalau di ibadah di kolom yang lain itu ibu-ibu bawa makan panstop atau apa, tapi karena keterbatasan waktu dari ibu-ibu yang business woman hampir sebagian besar, jadi diambil keputusan bahwa kita akan Catering. kumpul doi dan akan catering kurang lebih dibutuhkan biaya kurang lebih 2 juta. Dan sebagai informasi, dana yang terkumpul sampai saat ini untuk ibu-ibu sebesar 1.200.000. Antara lain Ibu Rita Ombokau 250.000, Ibu Megi 250.000, Ibu Astrid 200.000, Ibu Teri 125, Ibu Aleta 125.000, Ibu Dece Worunto Menit 125.000 dan Ibu Lydia Dela Ruroting Sulu 125.000, total yang terkumpul 1.200.000. Dan jika ada ibu-ibu yang masih berkemauan untuk bisa menopang untuk biaya konsumsi, akan sangat diharapkan dan kita masih membuka kesempatan. Ini tidak dipaksakan, jika bisa berkumpul ya lebih bagus. Kalaupun tidak terkumpul sampai dengan sesuai dengan biaya catering yang akan kita keluarkan kurang lebih 2 juta rupiah, berarti kita akan siapkan dari kas wanita pun. Demikian informasinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menanggapi Ibu Megi bilang terserah ibu, tapi kalau tanggapan saya merupakan sebenarnya kewajiban kita bersama ibu-ibu. Jadi kalau boleh, kalau ada seberapapun bantu wanita kaum ibu. Baik, selanjutnya untuk pria kaum Bapak Kolom 4 akan menyusul lewat pemberitaan dari Basapro. Selanjutnya ada dari pelayan khusus Kolom 4 dengan kesediaan dari Penatua Kris Ombokau.